Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama waktu yang sangat pendek ini kita manfaatkan untuk saling mengingatkan, terutama dalam ibadah-ibadah wajib, yaitu sholat fardu, ya, di mana sholat fardu ini adalah satu kewajiban. Maka barang siapa yang sampai berani meninggalkan sholat, ya, itu tentu akan mengalami kerugian. Dalam satu hadis disebutkan, man taraka sholatan wahidan, barang siapa meninggalkan sholat sekali saja tanpa udzur, ya, meninggalkan sholat sekali saja tanpa udzur, itu di sana disebutkan kitasbuhu biwajhihi, akan ditulis dalam wajah orang yang meninggalkan sholat itu dengan tulisan dua. Apa itu tulisannya? Yang pertama, hadza kharaju min rahmatillah, inilah hamba Allah atau manusia yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sholat itu sangat penting, harus kita jaga. Mungkin ustadz yang lain, kiai yang lain sudah menerangkan bagaimana pentingnya sholat, sampai-sampai tata caranya pun diterangkan secara detail. Salah satunya adalah bagaimana sholat dengan tumakninah. Maka sholat ini ketika kita fahami betul, ya, kita bisa memahami secara rinci. Sebab ibadah itu tidak semuanya akan diterima. Diterangkan kulu yusoluna wala yusolun, tidak setiap orang sholat itu diterima sholatnya. Karena apa? Salah satunya mungkin dia itu meninggalkan tumakninah itu. Jadi marilah sholat kita benahi benar. Tiga hal dalam ibadah mahdoh itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ghaziyatun niyah. Niat kita benarkan benar. Sebab salah niat, apapun bagusnya yang kita kerjakan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah im'alun tata cara sholat. Bahwa sholat adalah ibadah mahdoh, di mana di situ sudah ada ketentuannya. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bagaimana sholat yang baik, dari takbiratul ihram sampai salam. Yang ketiga adalah asarun, yaitu bekas dari sholat itu apa? Ada ayat yang menyampaikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Maka bisa dikembalikan ketika ada orang atau kita menjalankan sholat tapi kita belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, itu perlu dipertanyakan. Mungkin niatnya salah atau mungkin caranya salah. Inilah pentingnya sholat. Maka di situ ketika orang sudah berani meninggalkan sholat, Allah akan mengangkat rahmatnya. Yang terjadi apa? Hati kita tidak tentram. Boleh dicoba, karena agama itu logika, ad-dinu wal aqlu. Jadi harus hati-hati. Sholat harus dipertahankan. Perintahkan keluarga kita, anak turun kita, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Yang kedua, wajahnya akan ditulisi. Nabi mengatakan ana bari'um minhu, aku, kata Nabi, akan lepas dari orang ini. Artinya orang yang sudah meninggalkan sholat, Nabi sudah lepas tangan, tidak menggabungkan sebagai umatnya. Maka disampaikan bainal musyrikin wal mu'minin as-sholah. Perbedaannya orang musyrik, orang kafir, dan orang muslim adalah sholat. Ketika sholat sudah ditinggalkan, maka tentu akan keluar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.